Jadi di minggu kelima, keenam, nanti kalau ketujuh ini kita udah membicarakan tentang project UTS ya, project mid exam. Jadi kita belajar minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh nanti kita konsultasi 2D maupun 3D. Nah, untuk minggu kelima ini nanti kita cukup panjang belajarnya ya. Jadi kita belajar mengenai user interface 3D AutoCAD, mengenal solid editing. Nah, di sini ada beberapa teori yang saya akan berikan satu persatu. Nah, terus untuk filenya ada di sini ya, kalian bisa download untuk latihan sendiri, kalian bisa download ya, saya sudah siapkan. Kemudian untuk setiap seperti biasa setiap minggu selalu ada latihan, tugas dan sebagainya ya. Tujuannya adalah supaya kita semakin familiar dengan tools AutoCAD. Jadi di sini tanggal 15 sampai tanggal 22 nanti kita bikin model rumah 3D seperti ini yang imut ini ya. Ini awalnya kita menggunakan ini. Kemudian nanti ini juga saya ajarkan sekarang. Makanya saya bilang untuk materi hari ini lumayan nanti durasinya cukup panjang. Kalian juga jangan khawatir nanti pasti saya share hasil pertemuan sekarang, tapi mohon ditunggu karena saya edit sedikit biar mudah dipelajari. Oh ya, nanti ada tanya jawab. Boleh tanya kok untuk tugas 1B kemarin yang belum mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyakan sekarang juga. Itu aja, jadi nggak pakai teori-teori yang banyak, kita langsung praktekkan di AutoCAD-nya. Sebentar saya share AutoCAD-nya. Oke, share AutoCAD-nya. Oke, ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam materi 3D. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama kali kita bekerja di 3D AutoCAD adalah, jadi perhatikan kursor saya di sebelah kanan bawah ini ada yang namanya workspace switch. Jadi ini kita switch yang biasanya kita gunakan adalah drafting and annotation, ini biasanya kita gunakan untuk gambar kerja 2D. Nah, sekarang kita harus ganti menjadi 3D modeling. Ya, jadi kita ganti user interface-nya menjadi 3D modeling. Kemudian jangan lupa kalian ke sini untuk menyalakan atau mengaktifkan ya. Di sini kalau kalian klik biasanya menu barnya masih hide ya. Jadi kita harus show supaya menu barnya terlihat kembali. Nah, itu yang pertama. Jadi kita ke workspace, kemudian ganti menjadi 3D model. Kalau mau 2D ganti menjadi drafting and annotation. Nah, kemudian langkah berikutnya harus ke menu bar. Jadi menu bar itu ada perintahnya, ada show, berarti kan belum tampil, atau kalau kalian mau menonaktifkan boleh di hide ya. Nah, kemudian materi berikutnya adalah kita harus bisa mengubah view dari view 2 dimensi. Jadi view 2 dimensi ini seperti ini ya. Jadi ada sumbu Y sama sumbu X aja. Nah, untuk mengubah 3D view ada beberapa cara. Cara pertama ini bisa dari menu bar. Nah, ini ada top, bottom, ini ada isometrik ya. Nah, ini semua itu adalah sebelah kanan ini ya. Jadi ini sama gitu. Nah, untuk mengaktifkan menjadi 3D view tinggal arahkan kursor ke ujungnya. Nah, ini kan ada tanda biru ya, klik kiri. Nah, klik kiri. Nah, ini adalah tampilan dari 3 dimensi. Jadi kalau dari atas kan kelihatannya 2D, tapi sebenarnya kalau kita isometrik, objek ini adalah objek 3D. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bisa merubah tampilannya dari ini ya. Nah, untuk selanjutnya untuk scroll tetap ya, untuk yang di scroll ini ya, yang di slider tetap zoom in zoom out. Kalau ditekan tetap pen. Nah, yang baru adalah kalau untuk memutar view 3D itu tekan shift ya, tekan shift pada keyboard, jangan dilepas. Kemudian tekan slider di mouse yang roda yang di tengah itu, kemudian klik kiri tahan. Nah, ini kalian bisa
memutar. Ya, tekan shift pada keyboard, tekan slider pada mouse, klik kiri tahan, klik kiri. Tekan dua-duanya, kemudian silakan di moving. Maka kita bisa mengubah-ubahnya. Ya. Kemudian kalau mau kembali ke isometrik bisa seperti ini. Kalau mau kembali ke denah langsung bisa pilih top. Ya. Nah, kemudian ini bisa diputar-putar seperti ini. Ya. Nah, ini yang ini kan kalau kita perhatikan ini ada satu sumbu lagi namanya sumbu Z. Karena biasanya kalau 2D kan ada sumbu X, Y, dan ini ada sumbu Z. Jadi itu adalah cara untuk mengubah view dari 2D menjadi 3D. Nah, kemudian kita bicara visual style. Kita berarti ini adalah objek 3D yang pasti. Nah, objek 3D yang di sini itu tampilannya masih wireframe. Jadi kita bisa ubah menjadi apa aja view. Di sini ada visual style. Nah, ini ada banyak, ada tuh di wireframe, hidden, ya ini hide. Kemudian kita bisa ganti konseptual. Nah, perintah ini bisa dari ribbon ya, dari sini ya. Di sini ada view, kemudian di sini kita klik. Nah, kita bisa ganti-ganti. Ini X-ray. Kemudian kita bisa ganti sketchy seperti sketch. Nah, ini seperti sketch kan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah user interface untuk 3D model AutoCAD ya. Jadi ya tidak usah dihafalin, nanti lama-lama hafal sendiri. Oke, jadi untuk user interface-nya sudah selesai, kita lanjut ke materi modeling. Jadi di AutoCAD itu ada beberapa cara untuk membuat 3D model. Yang saya ajarkan sekarang adalah cara membuat solid. Jadi 3D model di solid, 3D model solid. Jadi kalian bisa buka ya untuk latihan. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa objek untuk materi hari ini. Oke. Perintah solid ada di draw, modeling, ini adalah solid. Kalian perhatikan ikonnya ya, extrude. Hari ini tidak semuanya saya berikan tertentu aja, nanti pelan-pelan saya berikan satu persatu. Yang pertama adalah kita bikin extrude. Extrude itu memberi ketebalan. Nah, sekarang perhatikan selain pada draw, modeling, extrude, kita bisa langsung ke ribbon extrude. Nah, pilih extrude, select object, enter. Ini kalian kita bisa langsung geser gini aja, ya geser ngawur, langsung tinggal klik, atau kita bisa ngasih angka, langsung saya masukkan 100. Nah, jadi ini ada satu objek dengan ketinggian 100. Solid ini kalau kita selection ya, kita klik gitu, nanti di sini ada lambang-lambang seperti panah ya. Ini kalau diklik kita bisa mengubah nilainya 120 misalnya. Nah, klik kita bisa ubah nilainya. Nah, ini ada tanda panah. Nah, kemudian kalau ada tanda panah yang ada di sini ini bisa jadi seperti ini ya. Kita langsung masukkan nilainya. Oke, misalkan 35. Ya. 35 derajat. Ini 35 derajat. Nah, untuk yang barusan itu hanya bisa dilakukan oleh AutoCAD versi-versi baru. Jadi untuk versi lama tidak bisa ya. Gitu. Ya, ini adalah extrude yang pertama. Kemudian ini apa? Ini adalah extrude juga, tapi extrude-nya mengikuti garis pengarah. Jadi kalau kita punya objek, nah objek ini di extrude, diberi ketebalan, tapi ketebalannya harus mengikuti garis pengarahnya. Nah, ini garis pengarahnya. Nah, garis pengarahnya itu harus tegak lurus dari objek, dari penampang. Ini ada penampang, ini penampang. Nah, ini ada garis pengarah dan garis pengarahnya harus tegak lurus. Caranya bagaimana? Oke, materi yang kedua adalah extrude path. Pilih extrude, pilih penampang, klik kiri, enter, ketik P. Jadi ketik P, enter, kemudian pilih. Ya. Oke, extrude,
pilih penampangnya, enter, ketik P, enter, kemudian pilih garis pengarah. Begitu. Ya. Kemudian ini penting sekali saya harus sampaikan di awal bahwa solid itu harus polyline tertutup. Nah, maksudnya polyline tertutup itu apa? Jadi kalau kita bikin rectangle, ini pasti polyline tertutup. Nah, kalau kita bikin line, ya, walaupun sekilas sama, ini bukan polyline tertutup, karena ini masih terpisah segmen-segmennya. Ya. Kemudian efeknya apa kalau menggunakan extrude? Kita coba ya, extrude dengan polyline tertutup. Enter seperti ini. Kemudian kalau kita extrude dengan line terbuka, kita pilih enter. Perhatikan bedanya. Nah, jadi kalau kita menggunakan polyline tertutup, maka objeknya akan menjadi solid, padat. Tapi kalau kita menggunakan line yang tidak tertutup atau belum join, maka jadinya seperti ini. Nah, apakah salah? Tidak salah, karena tergantung dari objek apa yang mau dibuat. Jadi kalau kita bikin objek solid ya seperti ini, maka harus polyline tertutup. Kalau kita mau bikin objek bentuknya adalah permukaan aja seperti ini, maka kita menggunakan line yang biasa aja yang belum join. Nah, untuk membuat polyline tertutup itu kita bisa ya seperti kemarin, barusan minggu kemarin kita gunakan perintah polyline edit atau PE. Kemudian select, yes, join. Nah, ini adalah cara untuk membuat polyline tertutup. Setelah itu enter. Jadi kalau kita extrude, dia akan menjadi solid. Nah, jadi ini yang penting dipahami ya, memahami karakter dari hasil extrude. Kalau polyline tertutup jadi apa, kalau line aja jadi apa. Apakah ini salah? Tidak, karena kadang-kadang juga saya kalau bikin objek yang memang maunya seperti ini ya berarti kita gunakan line aja. Gitu aja pemahamannya. Oke, jadi yang pertama extrude. Materi yang kedua, di bawah ini ada yang namanya revolve ya. Jadi revolve itu untuk membuat objek-objek yang melingkar. Caranya adalah revolve atau di sini ya, revolve. Kemudian select objek, enter. Nah, kemudian dia minta garis putar atau sumbu aksis pemutarnya. Misalkan sumbu aksisnya saya letakkan di sini ya, mepet dengan garisnya. Nah, ini akan menjadi objek bisa cuman ya sekitar 90 derajat aja atau mau full. Kalau mau full atau 360 derajat langsung aja enter. Begini. Saya ulang lagi ya. Revolve, select object, enter, klik kiri ya, enter. Nah, revolve, select object, enter, klik kiri, saya buat separuh aja, enter. Press pull ya, press pull. Oke. Press pull itu sebenarnya sama sih seperti extrude. Kita akan bikin satu ketebalan dan kategori objeknya namanya solid. Bedanya apa dengan dengan extrude? Oke, jadi kalau extrude ya kita pilih, kemudian yang kita pilih adalah garisnya ya, enter, kemudian kita naikkan. Kemudian extrude, kita pilih lagi, enter, kita naikkan. Nah, kan seperti ini ya.
Kalau di wireframe saya pakai X-ray aja biar kelihatan garisnya. Nah, terdiri dari dua objek. Nah, kalau press pull, ini adalah perintah press pull, pilih. Yang dipilih bukan garisnya tapi areanya. Jadi kursornya jangan taruh di garisnya tapi di areanya. Ya, klik, nanti otomatis area ini akan bisa kita extrude. Kita taruh areanya ya, klik kiri. Nah, press pull ya, taruh di areanya, klik kiri. Iya, jadi seperti itu. Ya, nanti silahkan dicoba materi ini. Ya, jadi ini adalah extrude, ini adalah refold, ini extrude, dan ini adalah press pull. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita ke ya, ini sebenarnya adalah solid yang saya sudah share ke kalian. Nah, solid itu kita bisa menggabungkan. Jadi kalau misalkan kita punya dua solid saling cross gitu, kita mau menyatukan ya, meleburkan, kita juga bisa mengurangi. Kemudian kita juga bisa bikin semacam kayak trim gitu ya. Ini kita hilangkan, yang tinggal hanya yang di object crossing. Nah, perintah ini namanya solid editing. Perintahnya ada di modify, solid editing. Nah, di sini ada union, menyatukan, meleburkan, subtract, mengurangkan, dan intersection. Ini antaranya. Jadi sisanya dari persilangan tersebut. Nah, kalau di ribbon itu ada di sini. Ya, ini adalah union, subtract, sama intersection. Kita coba yang menyatukan, meleburkan. Jadi kita pilih perintah union, kemudian pilih solid 1, pilih solid 2, enter. Nah, nanti ini akan melebur, menyatu. Kemudian kita coba yang subtract ya, pilih subtract. Nah, yang pertama dipilih itu yang akan dikurangi. Jadi di sini nanti merahnya dikurangi oleh yang hijau. Jadi merah, enter dulu, kemudian pilih hijau, baru enter. Nanti dikurangi. Kemudian yang terakhir adalah intersect. Jadi pilih dua-duanya, merah, hijau, enter. Nah, ini yang akan tersisa. Oke. Jadi materi solid editing sudah selesai. Kita masuk materi polis. Oke. Jadi ini anggap aja kita punya sebuah garis as di denah ya. Nah, di garis as ini kita akan bikin dinding. Nah, bikin dinding itu sebenarnya ada beberapa cara. Boleh menggunakan extrude, boleh menggunakan press pull. Tapi saya akan ajarkan kalian yang namanya polysolid. Kalau di 2D kan ada polyland. Polyland ya. Kalau di 3 dimensi ada yang namanya polysolid. Oke, ini saya ubah dulu view-nya. Ini sudah jadi view 3D ya. Kemudian polysolid letaknya ada di draw, modeling, polysolid, atau kalau di ribbon adalah ini di atasnya press pull, extrude, press pull, polysolid ya. Kita pilih polysolid. Oke. Nah, kemudian kalau kalian lihat di komen nanti ada keluar data itu sudah tingginya berapa, width-nya berapa, justification-nya apa. Jadi kalau kalian mau mengganti tingginya itu bisa ketik H, atau pada keyboard itu kan ada tanda panah tuh yang ke bawah ke atas ya, tanda panah ke bawah. Nah, kita pilih height atau ketik H sesuai dengan huruf besarnya. Kemudian masukkan tingginya dari dinding kalian itu nanti berapa. Misalkan di sini saya mau tingginya 3000. Ya, enter. Kemudian tanda panah ke bawah saya pilih width atau ketik W, enter. Ya, kemudian kita masukkan lebar dari dindingnya berapa, 150 misalkan, enter. Tanda panah ke bawah, justification. Justification itu kemarin seperti kalau kita bikin multiline, jadi ada rata tengah, ada pinggir, ada
Jadi kalau di multiline itu kan atas sama bawah, kalau di sini adalah kiri dan kanan. Kita pilih yang center, yang tengah. Nah, kemudian langsung aja bikin. Ya, terakhir bisa langsung enter atau ketik C ya, C enter. Itu maksudnya adalah close. Tapi kalau kita langsung klik aja juga tidak apa-apa, gitu. Kemudian eh, polysolid, tanda panah ke bawah. Nah, setelah kita ganti data tinggi with justify itu biasanya kita nggak perlu ganti lagi karena data ini akan terus digunakan di polysolid berikutnya. Yang saya mau ajarkan adalah objek. Jadi sebenarnya kita bisa langsung memilih objek dua dimensi untuk menjadikan polysolid. Jadi kita pilih objek ya. Saya ulangi lagi. Polysolid, tanda panah ke bawah di keyboard, kemudian objek, kemudian pilih objeknya. Nah, nanti dia akan otomatis ganti.